ngadonin. Ngobrol bareng Andy Dona, Ngangenin. Andy. Ya Allah, akhirnya ketemu di udara. Ketemu di udara kita, betul. Lama banget. Gimana? Lu baik-baik aja kan? Baik dong. Aduh, ini gara-gara koroncus ya, Pak. Bener. Ya tapi punya manfaat yang luar biasa lah. Yang penting ya kita di rumah aja lah pokoknya ya. Ya, iya dong. Betul. Kalau kita lagi di luar mulu, pengennya kan juga pulang ke rumah dong. Jadi ketika kita ada momen untuk bisa stay di rumah, dimanfaatin baik-baik lah. Iya benar. Iyalah, biar bagaimanapun rumah itu tetap istana yang paling nyaman lah. Betul. Don. Hai. Sekarang kan ini lagi pada di rumah aja nih banyak, walaupun ya jujur secara pribadi gue kadang rada kesel dengan orang yang kayak ngeyel atau apa udah dibilang di rumah aja itu kayak masih pergi jalan-jalan apalah kayak gitu kan. Anak lu libur kan? Oh iya, jadi sekolah anak gue tuh sebenarnya sudah libur dari seminggu yang lalu kan, karena mungkin memang yang seharusnya dipahami juga sih sama-sama bahwa ini kan kayak mata rantai gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak coba untuk lockdown, jadi kita di rumah, jadi itu sama aja dengan kita membuat rantai nggak sih gitu loh. Iya betul, karena kan everyone can be a suspect or you can be a carrier for another people kan. Jadi lu bisa kena atau lu jadi pembawa, pengantara. Betul, pengantara, karena kan memang gejala corona tuh kan nggak terdeteksinya tuh nggak langsung ya. Bisa jadi dalam kondisi sehat-sehat sebenarnya kalian sudah terinfeksi cuma belum kelihatan. Bisa jadi secara nggak langsung lu karena ngerasa fit dan oke-oke aja lu adalah si pembawa virus. Pembawa, betul. Jadi cuma nempel di lu doang. Nah yang paling bahayanya lagi adalah ketika kondisi tubuh kita lagi nggak baik gitu. Yang tadinya kita cuma mau ngobatin batuk, flu atau radang atau apa, akhirnya jadi serius tuh sakitnya karena ditambah dengan si koroncus ini. Si koroncus ini betul, karena kan banyak kejadian yang mereka tadi awalnya tuh sakit apa gitu kan, kayak tifus, DBD atau yang lainnya, tapi akhirnya tadinya pemulihan dong. Malah dalam masa pemulihan malah drop karena sistem imunitas kurang bagus. Betul kan. sekali. Ayo dong teman-teman kerjasama. Pokoknya sekarang tuh si koroncus ini bener-bener terkenal banget jadi viral. Iya. Mungkin kalau misalnya ada ibu yang lagi kayak hamil gitu kan, terus udah mau lahiran, mungkin namanya bisa itu tuh Corona Estella gitu loh. Nah, soalnya pas lagi viral gitu loh, Di. Ya walaupun kalau makanya gue tuh sempat berpikir kayak gini ya. Dia bilang, "Ini corona nih ya, kalau dia jadi YouTuber, itu pendapatannya luar biasa loh, gila." Wah iya dong. Iya kan? Mendunia dong. Mendunia, untung dia nggak punya YouTube, dia nggak bisa bikin podcast kayak kita, gitu kan? Aduh, kalau corona bisa ngomong, gue udah nggak tahu lagi nih. Mungkin dia banyak haters deh. Banyak banget. Itu kayaknya kolom komentarnya tuh bener-bener dinonaktifkan deh. Ya iyalah, kalau nggak bisa diterkam dia mau berhadapan sama Donald Trump. Atau kayaknya corona ini mesti dikirim ke Korea Utara aja kali ya, biar ditembak mati. Waduh. Kita pokoknya kita ngobrolin kali ini karena kita nggak bisa ketemu kan, biasanya kita ketemu. Gue sama Andi juga udah menggalakkan kan untuk kita di rumah aja, maka kita ya udah dengan media yang ada kita bisa komunikasi, nggak harus ketemu tapi bisa via telepon, WhatsApp, betul kan banyak cara lah yang bisa kita lakukan untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang tersayang, dengan siapapun gitu kan. Nah, betul nih. Corona nih ini kan ini baru banget nih. Baru beberapa bulan lah kan. Akhir 2019 sih sebenarnya kan awalnya. Betul. Ya akhir 2019. Kayaknya udah mulai rame di November ya, Di. November akhir tuh udah mulai rame tuh kan. Itu udah mulai rame gitu kan. Ya sebenarnya penyakit menular iya, karena memang cepet banget penularannya kan. Betul ya. Cepet banget. Kalau dulu sih ya kayak kemarin tuh ya 2 hari yang lalu lah, gue sempet nge-tweet nih. Ya. Tweet kan. Ayo gue baca itu.
yang lu baca gitu. kan. Nah, corona itu kayak sekarang itu kayak bener-bener nggak menjanjikan sih sebenarnya. Keadaan ini mengajar kayak corona itu lebih ajarin kita tuh buat lebih sabar dalam segala hal. Terutama kayak ya orang yang berpasangan kayak gitu kan. Sekarang itu udah nggak boleh. Iya, gue mau bahas nih. jadi tuh kan gue sempat baca satu artikel ya bahwa di Cina nih katanya karena kejadian ini itu ada tingkat perceraian tinggi, perceraian jadi tinggi karena mereka beneran yang apa ya? Lost contact bener-bener mengisolasi diri mereka gitu sampai yang ya oke gitu. Kalau gue punya kamar 3 atau 4 gitu kan bisa jadi oke, kamu di kamar 1, aku di kamar 2. Mereka bener nggak akhirnya kan gitu loh. Akhirnya kan itu bisa jadi kesepian, terus ketika mereka kesepian mungkin mereka chatting sama orang lain atau apa kayak gitu atau sama teman mereka, terus bisa dapat seseorang yang lebih care kan sebenarnya gitu. Betul, padahal bisa jadi momen-momen sharing sih sebenarnya ya, nggak usah gitu-gitu juga. Iya, pastikan diri kalian sehat, bersih, nggak di luar gitu, hanya di dalam rumah aja. Itu orang yang udah menikah kan, makanya kayak yang gua tweet itu kan gue bilang kan, orang yang pacaran aja itu belum tentu bakal jadi pasangan, istilahnya jadi bersatu. Ya karena ya keadaan sekarang kan malah disuruh menjaga jarak kan. Jadi sebenarnya menurut lo sendiri virus corona ini bakalan menurut lo kedepannya virus corona ini di Indonesia terutama ya gitu, itu akan tinggi banget ngalahin negara lain ataukah kita termasuk negara yang biasa-biasa menurut survei yang mungkin udah lo lakukan yang atau di negara yang middle aja gitu, nggak sebanyak mungkin sekarang lagi hike di ini ya di Italia. Betul, sekarang kan lagi setelah di China, Wuhan, sekarang yang itu adalah Italia kan, bener-bener dalam sebulan ini gila loh, itu sampai 35.000 something lah, 35.000. Ya, yang meninggal juga cukup banyak. Betul, dan yang udah meninggal itu udah sekitar kurang lebih 2.500-an. Betul, iya. Bahkan per hari itu bisa sekitar 475-an lah rata-rata yang meninggal. Aduh. Jadi itu penularannya cepet banget. Nah kalau gue mungkin tipe ya salah satu orang yang ngikutin perkembangan ini day by day gitu kan, gitu. Dan gue juga kayak di handphone gue juga masang notifikasi dari misalnya kayak Explorer gue atau Google Chrome gue gitu kan. Betul, itu gue masang notifikasi, jadi kalau ada update apapun itu pasti akan nongol gitu kan. Kalau gue ngeliat sih sebenarnya itu balik ke diri kita sendiri sebenarnya Don, karena betul. Jadi mungkin kalau untuk pengertian dari corona sendiri itu apa, penyebarannya seperti apa, peningkatan seperti apa, ini kayaknya udah pasti semuanya udah teredukasi lah ya gitu. Betul. Dengan banyaknya karena kan yang kita hadapi adalah virus bukan bakteri soalnya. Mungkin banyak juga yang udah teredukasi dari media-media, udah tahu virus corona ternyata ini. Nah, yang sekarang kita mau galangkan gitu adalah yuk kita di rumah aja untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini jauh lebih cepat gitu loh. Nah, tadi tuh malam ini bahkan gue tuh baru ngepost di Facebook gue, karena gue dapat video itu mengenai kayak sebenarnya bukan testimoni sih, sebenarnya kayak cerita warga Indonesia yang ada di sana. Dia udah menetap lama di Italia, di Milan tepatnya. Terus di Milan, dia tuh sampai yang dia video call sama temennya yang ada di Indonesia, dan dia tuh cerita sampai dia nangis gitu kan. Dia cerita karena intinya adalah kenapa di Italia itu perkembangannya cepet banget gitu kan, karena ya tipikal orang Italia itu hampir sama kayak orang Indonesia sebenarnya gue bilang. Karena ya gue bilang itu apa sih, manusia batu yang ngeyel nggak mau denger, itu kayak gitu, rata-rata tuh kayak gitu. Jadi udah disuruh stay di rumah malah pergi keluar nongkrong di kafe, jalan-jalan. Iya, kalian egois loh gitu. Maksud gue kalau lo nggak kayak gitu kan, nah itu tempat-tempat kayak gitu. Jadi maksud gue kalau lo nggak mau kasih bantuan untuk orang lain, ya jangan ngasih penyakit sama orang lain lah. Itu aja sih maksud gue lebih ke situ ya. Nah bahkan akhirnya pemerintah Italia itu mereka tuh kasih ultimatum untuk kayak penalti lah, denda gitu. Siapa yang keluar tanpa izin dari rumahnya itu bisa didenda sekitar 2 jutaan lah kalau dirupiahkan per orang, per satu kali kasus. Sekeras itu ya, bandel. Iya. Bahkan tadi gue baca juga
di berita gitu kan. Jerman itu kan udah mulai lockdown. Jerman itu udah mulai lockdown. Walaupun kasusnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak di Italia ataupun negara Eropa lainnya gitu. Ya, ipar gue juga ya yang di ipar gue tuh kan punya orang tua di Inggris ya gitu. Kebetulan mereka emang rencana mau pulang itu April besok gitu, dan akhirnya nggak jadi untuk 3 bulan ke depan karena emang udah lockdown. Jadi di Inggris sendiri mereka udah lockdown sampai 3 bulan ke depan. Dan yang info yang gue tahu dari dia langsung itu bahwa di sana itu semua orang tidak boleh keluar rumah. Iya betul. Nah, dan untuk kalau kita punya orang tua, misalnya gini, orang tua gue tuh di Kunciran, terus gue tinggalnya di BSD gitu, gue nggak bisa mengunjungi orang tua gue, bener-bener nggak boleh visit orang tua gue, tapi pemerintah akan menjamin bahwa orang tua lu akan baik-baik aja. Betul. Nah itu yang perbedaannya dengan kita. Nah kayak tadi negara maju lah ya, sudah ya. Nah yang gue kaget itu Jerman itu melakukan penalti juga ke masyarakatnya, ke orang-orang yang stay di sana istilahnya, itu bahkan sangat besar. Kalau dirupiahkan itu bisa sampai 350 sampai 400 juta. Kalau keluar rumah, 350 sampai 400 juta didenda. Jadi gitu masih tinggi loh angka terinfeksi coronanya, benar-benar bandel berarti. Makanya gue bilang itu yang kayak mungkin masyarakat kita mungkin bisa lebih aware lah kalau gue bilang. Kalau tadi kayak gue posting ke Facebook gue bilang gini, ya kayak yang tadi diceritain di video yang gue nonton orang Italia itu, dia bilang sampai korban-korban meninggal itu tidak dimakamkan oleh keluarganya, tapi dilakukan oleh militer. Jadi korban-korban meninggal karena corona itu mereka memakamkan diri mereka sendiri, dengan kata lain. Lu bayangin dong, keluarga lu, orang yang lu sayang, lu mau mereka istilahnya pergi memakamkan diri mereka sendiri? Enggak kan? Ya betul sih, agak ironis, menegangkan ya, di situ kan. Jadi ya kita bisa membayangkan lah kalau itu kejadian di kita gitu loh, gimana. Jadi ya stop deh, biasakan diri untuk di rumah aja deh, gue bilang. Iya benar sekali, kayaknya di rumah aja tuh udah lebih, buat gue adalah langkah yang paling tepat lah gitu, ketimbang kita atau pemerintah punya upaya lain yang sebenarnya untuk negara berkembang seperti kita tuh segala sesuatu hal yang kita mau segala keputusan yang akan dilakukan pemerintah itu kan pasti banyak dampak dan impactnya gitu loh untuk negara kita berkembang. Jadi please, ketika pemerintah minta kita cuma please safe di rumah, biar yang bekerja aja yang memang udah ada tanggung jawabnya kayak dokter, suster, yang biar kasih mereka kerja ruang waktu lah. untuk ruang iya gitu. Betul. Guys, mereka ada 100, sementara kalau pasiennya 1000 gimana nanganin ya, makanya please gitu bikin ini balance nggak apa-apa ya, dengan harapan bahwa balik lagi gue sih lebih ke oke deh kita putus deh mata rantai penularan corona ini gitu, karena kan itu kayak sangat sangat cepat dan lumayan menegangkan sih, kayak bikin takut sebenarnya ya tapi ya balik lagi gitu, maksudnya selama kita juga udah melakukan langkah yang benar ya, mudah-mudahan penyakit ini nggak ada lagi ya, mungkin penyakit ini akan stay gitu, kayak penyakit SARS atau flu burung atau apapun yang pernah ada kejadian gitu, cuman akhirnya sudah ada obatnya. Dan maksud gue juga kita sama-sama edukasi gimana kita hidupnya sehat gitu, untuk yang sudah terjadi, yang sudah ini gitu, karena gue yakin gitu berita-berita yang membuat kita cemas itu juga ganggu imunitas kita sih sebenarnya gitu. Lebih kayak kita aware, kita peduli, kita tetap tenang, semoga itu jadi imunitas kita untuk melawan si Coronces ini. Betul, karena Coronces ini gila loh. Itu kayak kalau gue bilang ya, ibaratnya itu kayak pakai mesin turbojet, itu cepet banget pergerakannya, ya kan? Jadi, stop ngeyel lah. Jadi karena kan gini, misalnya ada yang bilang gitu kan, apa sih kayak flu atau flu ya, nggak pilek ya, flu atau agak radang segala macam. Sekarang gini, si corona ini belum punya obat khusus nih gitu. Gejala awalnya tuh batuk gitu. Nah si obat batuk ini aja masuk ke mulut tuh ngerasa gila, emang Jobdex gue ngobatin corona, dia ngobatin batuk, say. Iya makanya. Jadi please udah kita bener-bener ayo sama-sama memutuskan ya, mengurangi dulu aja lah ya, ngurangin lah kayak gitu, kayak lu batasin diri lu, dan lu ingat kalau lu jangan membahayakan diri lu dan juga orang lain gitu loh. Stay di rumah itu di rumah aja, kalau lu tinggal di rumah aja itu nggak bakal buat lu mati kata kasarnya. Tapi yang buat lu mati itu adalah ketika lu keluar jalan-jalan di luar rumah.
Betul sekali. Jadi ya setuju banget. Jadi kayak stay di rumah aja tuh masih banyak hal yang bisa lo lakukan. Lebih kayak quality time gak sih sama keluarga? Ya ampun, lo tuh bisa stay sama keluarga tuh mesti cuti, tau gak? Gila itu Lo tuh stay di rumah sama keluarga tuh kayak mesti nunggu hari libur. Sekarang dikasih waktu agak lumayan panjang. Tetap gajian dong ya, gitu. tetap gajian dong. Jadi kayak momennya dinikmati. Ayo. dan lu sama-sama bisa nikmati momennya, bantu pemerintah, bantu aparat yang nomor 1 di depan kita kayak dokter atau yang lainnya, kita sama-sama lawan corona. dan apalagi nih udah ya buat mereka yang kantoran, buat lu pada yang kantoran ini kan udah mau gajian nih hari Selasa nih ya hari Selasa udah mau gajian nih kan, karena Rabu kan libur, otomatis kan rata-rata hari Selasa jadinya. Iya Itu dong. lu bisa saving gaji lu itu lebih banyak kan, karena lu nggak keluar, nggak jalan, nggak apa, itu lebih bagus kan buat lu sendiri. Apalagi mulai April sampai 6 bulan ke depan kan pemerintah kita udah mutusin nggak akan take it the pajak penghasilan kan. Iya, jadi lu bakal terima gaji full. Iya, betul sekali. Jadi banyak manfaatnya lah. Jadi kalau gue dan juga Dona, ayo deh kita di rumah aja. Nah. Jadi jangan kemana-mana, nikmatin waktu-waktu Momen di rumah. Momen di rumah, betul, karena itu langka. Momen di rumah, ngurus anak. Lu tahu dong, gue sampai udah bisa bikin rendang. Hai. Belajar ya Bu ya. Bener, banyak banget hal-hal yang lu ngerasa homie ya gue gitu. Selama ini kan lu pulang ke rumah karena capek. Sekarang lu pingin nih lu ketemu anak lo, ketemu keluarga lo atau siapa gitu. Masih bagus kita masih satu rumah satu keluarga lo. Kalau lu tempat pisah, lain belum tentu. Iya kan? Belum tentu loh, tempat lain kalian dipisah-pisah atau gimana. Betul. Jangan juga, temen gue juga banyak yang ngekos tuh kayak kalau gue whatsappan sama mereka bosen banget loh. Bosen beneran, bosen. Lu bayangin mereka yang ngekos bosen, lu yang di rumah bareng-bareng keluarga terus lu mau bilang bosen, itu gue bilang itu gila. Iya. Bukan lagi kan, nikmatin aja, banyak hal yang bisa lu lakuin bersama orang-orang yang lu sayangin lah. Jadi aku Aku banget Bu. gue sama Handi mencanakan untuk ayo kita stay di rumah aja. Kita social distancing dulu sementara ini, hindari kerumunan, juga etika batuknya dijaga, bersihnya dijaga satu sama lain. Batuk coba kita pakai apa ya? Tangannya coba disiku, jangan ala-ala gitu ya. Jangan gunain lengan lah kayak gitu kan. Jadi gunain lengan atau bahu. Siku lu atau bahu lu. Tisu bawa tisu deh ya di tas di mana gitu. Cuci tangannya pakai sabun. Tentang etika cuci tangan nih menurut gue, kalau misalnya kalian tuh kan terbiasa misalnya hand sanitizer ya di. Iya, hand sanitizer. Oke aja. Walaupun ya udah langka ya sekarang ya. Iya sih, cuma kayak lu tuh nggak sih cuci tangan pakai hand sanitizer itu bikin kulit tuh kering. Betul. Udah gitu efektivitasnya belum tentu juga, itu kulit benar mati, mendingan cuci tangan pakai sebisa mungkin. Dan, apalagi kita lagi di rumah kan. Betul, dan air mengalir lah gitu. Iya, dan ya karena gue backgroundnya biologi ya, gue mau bilang hand sanitizer itu tidak menghilangkan virus loh. Hand sanitizer itu cuma mengurangi jumlah bakteri yang ada di tangan lu. Setuju. Jadi ayo cuci tangan. Kalau lu bisa ada kemungkinan bisa cuci tangan aja gitu. Betul. Itu kayak darurat lah ya hand sanitizer tuh ya. Jadi nggak usah ngeburu banget sampai bikin penimbun ini kayak raya mendadak gitu. Iya, kalau gue bilang sih hand sanitizer itu kayak misalnya lu lagi di jalan, tapi kalau lu lagi dalam ruangan atau lu lagi di mana, ya lu gunain sabun lah untuk cuci tangan. Itu jauh lebih bersih dengan air mengalir, Randy. Jaga kebersihan rumah, pakai masker buat yang sakit. Pakai masker buat yang sakit. Terus kalau buat yang buat misalnya ada tambahan. Lu misalnya sebisa kalau memang urgent banget dan lu harus keluar gitu kan, keluar rumah, tetap pakai masker. Jangan lu alasan kayak aduh gue nggak bisa pakai masker nih lama-lama, sesek gue rasanya. Hey, coba biasakan. Makanya jangan keluar lama-lama. Jangan keluar lama-lama. Betul tuh. Ya, cuma edukasinya tuh memang agak-agak masyarakat kita tuh harus kalau gue bilang itu lebih digenjot loh untuk edukasi. Ayo karena nggak bisa dibilangin cuma satu kali, karena harus kebiasaan kan. Iya, jadi kalau misalnya kita punya kesempatan untuk sharing gitu, selain sharing tentang korban meninggal atau apapun itu, ayo kita lebih menggaungkan bahwa stay di rumah aja, jaga jarak, itu lebih penting kita edukasi sih gitu. Karena yang buat gue yang paling penting adalah ketika kita ngomongin jumlah korban adalah gimana kita menghentikan. Itu poinnya sih sebenarnya ya. Betul. Jadi karena ya kita kan nggak bisa memilih kan. Kita mau
istilahnya memilih menghindar atau apa, ya itu kembali ke dari kita sendiri. Balik lagi kita ambil hikmahnya aja, kalau wabah ini juga bisa mempererat kita dan keluarga, kita sama tetangga bagi informasi gitu kan. Apalagi sekarang juga kayaknya kan berkerumun itu lebih kayak ibadah, kita bisa juga di rumah gitu. Mas gue nggak ada halangan lo untuk beribadah dimanapun itu, apalagi untuk situasi sekarang, yuk di rumah aja beribadahnya. Betul, karena semua lu bisa lakuin dari rumah lah. Life is so very 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 easy lah. Betul. Lu jangan ribetin hidup lu sendiri, karena kalau lu ribetin ya udah lu sendiri juga yang bakal jadi ribet kan. Pokoknya itu aja. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan semua hal itu, tetap beribadah. Ingat bahwa kita manusia cuma berupaya. Semoga apa yang terjadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, dan Tuhan yang Maha Kuasa segeralah gitu kan memberikan titik temu buat kita semua, jadi manusia yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang aware sama satu sama lain, apalagi kesehatan ya gitu ya. Karena dengan lu di rumah aja nih ya, mungkin tadinya lu merasa jauh dengan keluarga lu atau dengan pasangan lu atau dengan siapa aja gitu kan, tapi ketika lu di rumah, yang jauh itu jadi didekatkan loh. Betul, lebih homey kan. Lebih homey, betul. So, yaudah di rumah aja. Yuk, di rumah aja ya. Seru juga ya ngadonin kita kali ini. Bakal ngobrol apa lagi? Eits, jangan dikasih tahu dong. Iya. Biar dikangenin.